Nah, ceritanya sekarang kita keliling-keliling Bengkulu. Sesekali kita menikmati Bengkulu pada malam hari. Gimana sih rasanya Bengkulu pada malam hari? Nah, kita ikuti perjalanan kemana arah roda ini berjalan. Kita ceritanya santai-santai sambil melihat pemandangan Bengkulu. Ini kurang lebih pukul 9 malam. Nah, kita startnya di lingkar barat. Ini lingkar barat, tepatnya lapangan golf. Di jalan ini, di ujung jalan ini itu kita akan bertemu dengan simpang. Ke kiri itu ke ke kiri itu kita ke Pagar Dewa. Kalau ke kanan itu ke pelabuhan Pulau Bay. Nah, kita sambil keliling-keliling menikmati suasana Bengkulu pada malam hari. Kita ngobrolnya apa ya? Oh ya, tentang sejarahnya Bengkulu aja lah, biar nambah-nambah ilmu pengetahuan. Oh ya, kita ini ada di seputaran Lingkar Barat, di tepatnya di lapangan golf. Nah, sebelah kanan ini itu semuanya lapangan golf ya. Lapangan golf, sekitar lapangan golf ini penerangannya masih bisa dikatakan masih terang, lampu-lampu jalan masih hidup. Tapi jauh di ujung sana itu sudah sangat gelap sekali. Jadi kalau kita di malam-malam hari lewat sendiri ya, nggak disarankan juga lewat jalan ini, takutnya ada apa-apanya. Nah, itu kelihatan itu jalan sangat gelap sekali itu pada malam hari. Lampu-lampu sudah tidak ada, apalagi sudah lewat jembatan. Oh, kita cerita batas mana tadi? Oh ya, tentang masuknya manusia ke Bengkulu. Nah, dipercaya manusia itu masuk di abad antara 4000 sama 2000 sebelum Masehi. Antara itu di antara 4000 sama 2000 sebelum Masehi itu masuklah bangsa Neo-Malayan. Bangsa Melayan ini terbagi, ada yang hidup di pinggir laut dan ada yang masuk ke pelosok, masuk ke belantara. Nah, yang masuk ke pelosok, belantara atau ke daratan itu terbagi lagi menjadi beberapa suku. Kedepannya akan menjadi beberapa suku. Antara lain suku yang akan terbentuk adalah suku apa ya? Suku Rejang. Nah, Rejang Lebong, adanya di Rejang Lebong dan Bengkulu Utara. Ada lagi namanya suku Serawai atau Pasema, itu adanya di Bengkulu Selatan. Suku Kaur itu ada di sekitar Bintuhan. Suku Lembak di kota Bengkulu. Nah, suku Lembak ini sangat besar lah. Itu adanya di sekitar kota Bengkulu dan di sekitar kota Curu, Bengkulu, kota Ketahun itu ada suku Ketahun, Muko-Muko. Gitu. Nah, kita di ujung jalan ini, kita balik di jalan ini ya. Di ujung jalan ini kita ketemu nanti ada simpang 3. Kalau ke kiri itu kita menuju Pagar Dewa. Nah, kalau ke kanan itu menuju ke pelabuhan 12 Pulau Bay, pelabuhan dermaga Pulau Bay. Nanti kita coba ke kanan. Gimana suasana jalan lintas ke pelabuhan ini pada malam hari? Nah, kita udah sampai di simpang, kita kelok kanan. Nah, ini ada jalan arah ke Pulau Bay. Nanti di arah jalan ke Pelabuhan Pulau Bay ini nanti kita ketemu simpang Kandis, kita kelok ke kiri, kita menuju daerah Betungan. Jadi kita mutarnya ke arah sana. Nah, sambil jalan-jalan bawa mobil ini kita cerita lagi. Islam kapan sih masuknya ke Bengkulu? Islam masuknya ke Bengkulu tuh kalau nggak salah di abad ke-15. Itu masuknya dari dibawa oleh orang-orang dari Jawa, bukan dari Sumatera atau bagian daerah Aceh ke sana. Nah, sebelum Islam tuh masuk, suku-suku di Bengkulu ini sudah mengenal namanya
budaya megalitik. Nah, megalitik itu adalah mempercayai roh-roh leluhur. Tahu dong sejarah arti kata dari megalitik, mempercayai roh-roh leluhur. Nah itu. Nah ini adalah suasana jalan ke pelabuhan pada malam hari. Nah terus kita bercerita dikit. Bengkulu itu dulunya jajahan apa sih? Bengkulu itu dulu adalah jajahan Inggris. Inggris berhasil menjajah Bengkulu itu kalau tidak salah hampir 135 sampai 140 tahun lamanya. Kita sekarang sampai di Simpang Kandis. Nah ini namanya Simpang Kandis, ada Taman Kandis. Kita kalau tadi ke kanan kita langsung ke Pelabuhan 12, Pelabuhan Dermaga Pulau Bae. Kita masuk ke kiri, nanti di kiri ini, nah di depan tuh lihat ada motor melintas. Nah kita ke kirinya, kita akan mengarah ke Betungan. Nah di ujung jalan Betungan itu nanti kita akan ketemu lagi simpang. Kalau ke kanan itu ke Kota Mana atau ke Bengkulu Selatan, ke kiri itu masuk ke pusat kota lagi. Kalau lurus itu ke Air Sebakul gitu. Oke kawan-kawan, kita lanjut pembicaraan kita tadi. Sebelum Inggris menjajah Bengkulu, kan sudah ada VOC tuh. Nah VOC itu masuknya kapan? Nah gini, kita mulai dari VOC. VOC itu adalah satu badan dagangnya Belanda masuk ke daerah Bengkulu itu di tahun tahun 1664 kalau nggak salah. Nah mereka mendirikan dewan dagangnya di Bengkulu. Cuman tidak berapa lama sih, sekitar 6 tahunan mereka tutup lagi. Nah kembali lagi ke Bengkulu itu di 1824. Dari lama dia kosong di Bengkulu gitu. Nah itu tadi. Nah sekarang kita masuki jalannya menuju Betungan. Di ujung jalan itu nanti ada simpang 4. Ke kanan itu ke Bengkulu Selatan atau Mana, ke kiri itu ke pusat kota lagi, lurus itu ke terminal Air Sebakul. Nah antara Betungan dengan ke Air Sebakul itu ada gerbang jalan tol pertama Bengkulu yang diresmikan, yang udah dioperasikan beberapa waktu yang lalu sebelum puasa kalau nggak salah. Oke kita kembali ke sejarah ya. 20 tahun setelah Belanda masuk ke Bengkulu, tepatnya di tahun berapa ya? 1685 ya. Iya 1685 Inggris masuk ke Bengkulu. Mereka membuat tahun 1695 mereka membuat perjanjian antara Inggris dan Bengkulu. Perjanjian Inggris dan Bengkulu itu menyangkut monopoli lada. Jadi Inggris akan membuat perusahaan lada di Bengkulu. Kita tahu sendiri rempah-rempah di Eropa itu sangat mahal pada masa itu. Nah sedangkan dari Inggris ke Bengkulu itu bisa mereka menempuh perjalanan bisa sampai 8 bulan. 8 bulan mereka menempuh baru sampai ke Bengkulu. Nah mereka buat perjanjian dengan masyarakat Bengkulu, ingin mengadakan ladang lada. Nah tapi di balik perizinan mereka juga bisa mengambil keputusan dalam mengadili penduduk yang berbuat salah. Di sini letak kesalahannya kalau menurut saya. Mereka bisa mengadili penduduk untuk yang berbuat salah. Akhirnya mereka semena-mena dengan penduduk Bengkulu. Mereka memperluas wilayah mereka di tahun 92 sampai ke daerah Lais, Ketahun, Ipu, Bantal sampai ke Seblat gitu. Jadi dari Seblat mereka langsung ke arah ke selatan. Mereka juga menguasai Siluma, Mana, Kaur dan Krui. Nah
di tahun 1718 Inggris karena mendapat perlawan dari pemberontak, mereka memutuskan membuat sebuah benteng. Nah, sekarang terkenal dengan benteng Marlborough, benteng terbesar di Asia Tenggara. Oke, ngobrol-ngobrol juga nih, jalan gelap juga ya. Kalau jalan sendiri malam-malam ngeri-ngeri sedap juga ya, gaya di Pesawangan. Tapi aman, Bengkulu kotanya tenang, tidak ada, pokoknya asik lah. Walaupun malam-malam jalan sendiri juga masih dalam Bengkulu masih aman kok. Nah, karena terjadinya pemberontakan, perlawanan kena Inggris semena-mena di tahun 1719 ya. 1719 ya. Inggris meninggalkan Bengkulu dan kembali lagi ke Bengkulu 1724. Artinya ya selama 6 tahun atau 5 tahun itu Inggris kembali ingin menjajah Bengkulu lagi. Nah, akhirnya kena pemberontakan itu di tahun 1793 Kapten Hamilton, yaitu kapten angkatan lautnya Inggris, dibunuh oleh rakyat Bengkulu. Oke, kita udah sampai di simpang Betungan. Nah, kita ke kiri, kita kembali ke pusat kota. Kalau ke kanan tadi itu ke Bengkulu Selatan atau kemana. Nah, inilah suasana jalan lintas. Nah, ini juga termasuk jalan porosnya Bengkulu, jalan poros Bengkulu. Jadi kalau dilurus Bengkulu ini, diluruskan terus jalan ini, nanti mentoknya di titik nolnya Bengkulu. Titik nolnya Bengkulu itu ada di sekitar Tapak Padri, pinggir laut. Titik nolnya itu ditandai dengan Tugu Penah. Nah, gitu teman-teman. Oh ya, kita kembali lagi ke sejarah ya. Nah, tahun 1807 rakyat Bengkulu tadi ya, yang memberontak juga berhasil membunuh residennya Inggris yang ada di Bengkulu, itu Thomas Park. Jadi kalau kawan-kawan pergi ke Bengkulu, daerah depan benteng Marlborough itu ada satu tugu di depan pasar, itu Tugu Thomas Park. Itu adalah tugu peringatan pembunuhannya Thomas Park. Gitu teman-teman. Nah, kembali ke jalan. Tak jauh lagi nih kita akan sampai di daerah Bandara Fatmawati. Nah, karena Bengkulu bagi Inggris itu pemberontakannya terus menerus. Nah, antara Inggris dan Belanda membuat perjanjian. Nah, kembali lagi ke Belanda. Pada saat itu di tahun 1824 Belanda sudah berhasil menguasai seluruh pulau Sumatera kecuali Bengkulu. Nah, terjadi perundingan antara Inggris dan Belanda di tahun 1824, tukar guling. Tadinya Belanda menjajah Singapura, Inggris menjajah Bengkulu, mereka tukar guling. Inggris kemungkinan mengambil Singapura dan Belanda mengambil Bengkulu. Jadi bahasa kerennya sekarang tuh tukar guling. Nah, gitu teman-teman, di tahun 1824 kalau nggak salah. Nah, kita hampir sampai di daerah bandara. Ini di jalan poros ini ya, jalan sangat luas. Kalau diambil dari dekat ini sampai ke ujungnya Bengkulu itu kurang lebih 15 sampai 17 kilo loh. Baru kita sampai ke titik nolnya Bengkulu. Itu teman-teman. Tak jauh di depan Bandara Bandara Fatmawati ini, sebelah kanannya itu adalah mes
jamaah haji. Jadi bagi masyarakat Bengkulu ingin naik haji itu biasanya dimeskan dulu di sana. Oke, kembali lagi ke sejarah ya. Bengkulu juga pernah dijajah oleh Jepang. Setelah Inggris, Belanda, sekarang masuk Jepang. Jepang masuk ke Bengkulu itu di tahun 1942. Nah, 1942 Inggris sudah masuk ke Bengkulu. Nah, di tahun 1938 kalau tidak salah Soekarno ditangkap dan diasingkan juga ke Bengkulu. Nah, beginilah suasana Bengkulu di malam hari. Oh ya, ada teman-teman saya di luar Bengkulu bertanya, Bengkulu itu resmi menjadi provinsi di tahun berapa sih? Bengkulu itu resmi menjadi provinsi ke-26 pada saat itu di tanggal 18 November 1968. Nah, karena sudah menjadi provinsi, otomatis ada dong kotanya, kabupaten-kabupatennya. Maka terbentuklah saat itu kabupaten, yakni mulai dari kota dulu, kota Bengkulu, kabupatennya Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Siluma. Nah, itu kabupaten-kabupatennya. Nah, di tahun 1938, antara 1938 dan 1942. Oh ya, ini adalah simpang masuk ke bandara. Nah, ini pintu gerbangnya masuk ke Bandara Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu. Nah, di sebelah kanan itu asrama haji. Nah, ini namanya daerah Pekan Sabtu Sukarami. Oke, kembali ke sejarah. Soekarno diasingkan di Bengkulu di tahun berapa ya? Tahun 1938 sampai dengan 1942. Nah, di pengasingan di Bengkulu inilah Soekarno mendapat jodoh, yaitu Ibu Fatmawati. Nah, siapa sih Ibu Fatmawati ini? Ibu Fatmawati itu adalah putri aslinya Bengkulu yang lahir di desa Malbro, di Malbro. Dia itu adalah anak dari Bapak siapa ya? Bapak Hasanuddin. Bapak Hasanuddin itu adalah ketua Muhammadiyah Bengkulu pada saat itu. Nah, dari pernikahan Soekarno dengan Fatmawati lahirlah putra putri beliau, yaitu Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guruh. Gitu. Nah, kita udah sampai di simpang Pagar Dewa. Nah, kalau ke kiri ini ya, ini kan simpang nih. Kalau ke kiri itu tuh ke pelabuhan tadi, ke pelabuhan Pulau Baik. Ke kanan itu ke air Sebakul. Kalau lurus kita ke pusat kota lagi. Nah, kita ambil lurus. Nah, simpang Pagar Dewa ini ditandai dengan tugu burung. Nah, dari zaman dulu tuh burungnya masih nengger sana. Tidak tahu jenis kelaminnya apa burung itu. Berkembang biak tidak. Burung apa itu ya? Kayaknya burung elang. Oke, nah kelihatan nggak tuh burungnya? Nggak ya? Oh ya, ditutupin dengan pagar gaib. Keliling-keliling bawa mobil ya, Bengkulu malam-malam enak juga, enjoy. Nah, sambil keliling-keliling lihat suasana Bengkulu, lihat kuliner-kuliner, asik juga cerita masalah sejarah Bengkulu. Oh ya, salah satu peninggalan dari Soekarno yang terasa oleh Bengkulu adalah Soekarno berhasil mendirikan Masjid Jami. Nah, Masjid Jami ini didirikan oleh Soekarno di daerah Suprapto. Gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, istrinya
presiden pertama di Indonesia itu berasal dari Bengkulu. Jadi jangan sampai tidak tahu lagi. Oh ya, ada yang bertanya kemarin, Bengkulu itu di Sumatera ya? Benar, Bengkulu itu di Sumatera. Sumatera bagian pesisir bagian barat Indonesia. Ya, posisinya Bengkulu itu antara Lampung, Palembang, Jambi dan Padang. Jadi kota Bengkulu itu di sebelah kirinya dari jalan ini itu sepanjang Bengkulu itu adalah laut semua. Nah, karena lautnya sangat panjang, jadi diberilah nama Pantai Panjang. Jadi daerah wisatanya Bengkulu atau kota Bengkulu itu berasal adanya di pesisirnya pantai lah, gitu teman-teman. Nah, kita sekarang berada di daerah daerah. Nah, ini sebelah kiri ini adalah makam pahlawan. Nah, yang kita lihat tadi itu makam pahlawan. Nah, di ujung jalan ini, nah itu kelihatan lampu. Itu ada simpang 4. Kalau ke kiri itu namanya Lingkar Barat, kita masuk ke Lingkar Barat. Kalau ke kanan itu kita ke Lingkar Timur, atau tepatnya ke Rumah Sakit M Yunus. Nah, di simpang sana agak sekitar 100 meter itu adalah Poldanya Bengkulu. Nah, di sini daerah wajib pakai helm, gitu teman-teman. Nah, ini Poldanya Bengkulu, kantor Polda Bengkulu. Oke, nah tidak lama lagi kita sekitar 2 kilo kita simpang kilometer 8 namanya kami nyebutnya. Nah, kawan-kawan melihat ini ada truk-truk di sebelah kiri. Kenapa sih truk-truk di malam hari sering kita lihat berjejer di pom bensin? Bengkulu saat ini aturan mainnya untuk khusus biosolar itu bisa dibeli di atas jam 10 malam. Jadi di bawah jam 10 malam di dalam kota tidak ada penjualan biosolar kecuali di pinggiran kota Bengkulu. Jadi dalam kota Bengkulu biosolar tidak dijual belikan kecuali di atas jam 10. Nah, ini namanya simpang kilometer 8. Ke kanan itu pasar Panorama, bisa ke kiri ke Lingkar Barat lagi. Kita lurus, kita menuju ke pusat kota. Jadi kalau teman-teman ingin langsung ke pusat kota, kalau dari arah Liwa atau dari Lampung itu lurus saja, itu adalah jalan porosnya Bengkulu. Oke, kita jalan terus menikmati suasananya Bengkulu. Yuk kita cerita lagi soal Bengkulu. Ada yang bertanya, apa sih artinya Bengkulu? Nah, kalau kita gali balik feedback ke belakang, nama Bengkulu itu versinya banyak sekali. Ada yang menyebutnya dari bahasa Melayu itu Bengkolen atau apa ya? Bengkulu itu adalah kota di pesisir barat. Bangka itu pesisir, Hulen itu tuh di barat. Nah, tapi ada juga yang mengatakan berdasarkan sumber tradisional ya, sumber-sumber menyebutkan bahwa Bengkulu atau Bengkulu berasal dari kata bangkai. Menjadi bangkai hulu atau bangka hulu itu adalah bangkai yang ada di hulu. Kok bangkai yang ada di hulu? Maksudnya bangkai di hulu itu apa? Konon menurut cerita dulu pernah terjadi perang antara kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bengkulu, dan dari pertempuran itu banyak menimbulkan korban dari kedua belah pihak di hulu sungai Bengkulu. Korban-korban perang inilah yang menjadi bangkai tak terkuburkan di hulu sungai tersebut. Maka tersohorlah sebutan Bangka Hulu yang akhir-akhirnya terjadi pergeseran bahasa menjadi Bengkulu.
Sekarang kita ada juga sih menyebutkan dari sekian banyak cerita tentang asal usul nama Bengkulu, ada juga cerita yang lebih banyak dikenal di masyarakat Bengkulu, yaitu diambil dari kisah perang melawan orang Aceh. Nah, kawan-kawan, kita ini sekarang berada di simpang Simpang Padang Harapan. Nah, jadi ke kiri Simpang Padang Harapan ke kantor gubernur, ke kanan itu ke panorama. Nah, kita langsung. Nah, ini nama jalannya adalah Jalan Tanah Patah. Jadi kawan-kawan, kalau pengen tahu Jalan Tanah Patah mana sih? Nah, ini namanya Jalan Tanah Patah. Oke. Kembali ke nama arti nama Bengkulu ya. Dari sekian banyak tentang cerita asal usul nama Bengkulu, ada satu cerita yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat Bengkulu, yaitu diambil dari kisah perang melawan orang Aceh yang datang hendak melamar Putri Gading Cempaka, yaitu ada Ratu Sungai Serut. Nah, akan tetapi lamaran tersebut ditolak sehingga menimbulkan perang. Anak dalam saudara kandung Putri Gading Cempaka menggantikan Ratu Agung sebagai Raja Sungai Serut berteriak empang kahulu, empang kahulu, yang artinya di belakang hari menjadi empang Bengkulu itu hadang di hulu. Nah, ya, kalau kata hadang di hulu, nah, jadi empang kahulu atau hadang di hulu, yang akhir-akhir kedepannya menjadi Bangkahulu. Nah, itu teman-teman, itu sekelumit cerita tentang Bengkulu. Oh ya, di abad ke-16 daerah Bengkulu ini ya mempunyai dua kerajaan yang terkenal, yaitu Kerajaan Sungai Serut dan Kerajaan Selebar. Pada tahun 1685 Inggris masuk ke Bengkulu yang dipimpin oleh Kapten Ci Adreu dengan menggunakan 3 kapal bernama kapal apa ya? Pokoknya kapal gitulah ya. Lupa. Bengkulu selama kurang lebih 140 tahun itu, dalam masa itu ratusan prajurit Inggris meninggal karena kolera. Nah, jadi pernah loh kalau Anda kawan-kawan masuk ke Benteng Mabro, banyak tuh kuburan, atau di daerah namanya daerah Citra itu banyak kuburan Belanda. Dulu orang Inggris masuk ke Bengkulu itu pernah diserang oleh penyakit kolera, malaria dan disentri. Jadi pasukan Belanda. Nah, kita ini sekarang sampai di daerah namanya Simpang Skip ya. Itu ada Hotel Mercure. Nah, Mercure ini hotel tertinggi di Bengkulu, karena bangunan Bengkulu rata-rata sih antara 4 sampai 5 tingkat lah paling tingginya. Nah, ini namanya Simpang Skip. Kalau ke kanan itu adalah ke Sawah Lebar, ke kiri itu ke Skip. Nah, kalau diikuti jalan Skip ini diluruskan itu akan sampai ke Simpang Pantai Panjang. Nah, di depan itu kita sudah mulai memasuki pusat kota Bengkulu. Di ujung jalan ini ada namanya Simpang 5. Nah, itulah jantung kotanya, kota Bengkulu. Bagi saya sendiri sebagai pribadi, saya sangat nyaman tinggal di Bengkulu karena silaturahmi, hubungan antar masyarakat di Bengkulu sangat ketat sekali dan akrab. Jadi sebagai makhluk sosial di Bengkulu masih terjamin sekali keakrabannya. Di sini tidak ada ras, tidak ada suku, semuanya di sini sama. Nah, ini namanya Padang Jati ya. Nah, daerah Padang Jati. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu rumah sakit kota. Nah, ya, rumah sakit kota milik Kota Madia. Nah, kita sudah masuk ke jantungnya kota Bengkulu.
Ini nama daerahnya adalah Simpang 5. Nah, kalau teman-teman lihat itu di depan tuh ada Tugu Fatmawati. Nah, Tugu Fatmawati ini beberapa waktu lalu telah diresmikan oleh Jokowi. Tapi sebelumnya ini adalah Tugu Patung Kuda ya. Nah, baru-baru ini ditukar lagi menjadi Tugu Fatmawati. Jadi gelap tuh ya, nggak kelihatan ya. Suasana malam. Nah, ini adalah kota Bengkulu. Nah, ini porosnya Bengkulu. Nah, ini pusat kotanya Bengkulu. Kelihatan ya, Jalan Suprapto. Ini Jalan Suprapto, kota Bengkulu. Teman-teman akan lihat di ujung Jalan Suprapto ini nanti kita akan ketemu namanya Masjid Jami. Masjid yang dibangun oleh Soekarno waktu diasingkan di Bengkulu dulu. Nah, inilah pusat kotanya Bengkulu, Jalan Suprapto. Nah, di Suprapto ini ya, di sebelah kanan ya, di depan. Nah, itu di simpang itu ada simpang ke kanan tuh. Itu masuk namanya Pasar Minggu ya. Pasar tradisionalnya Bengkulu. Jalan Suprapto ini jaraknya tidak lebih dari 1 kilo lah dari ujung ke ujung. Nah, ini yang lampu biru di depan kita itu adalah Masjid Jami yang dibangun oleh zaman Soekarno. Nah, di sekitar Masjid Jami ini ya, sebelah kiri itu pusat kuliner malamnya Kota Bengkulu. Jadi di sini ada seafood atau segala macam lah yang ingin cari makanan malam. Nah, ini bukanya sampai larut malam ya. Nah, ini mungkin karena suasana lagi sepi jadi kelihatan sepi. Biasanya rame. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya perjalanan kita pada episode berikutnya ya. Jadi kita sekarang putar kepala mobil balik lagi ke arah Suprapto. Enggak, kita ke arah Kampung Bali. Nah, nanti kita masuk ke episode kedua berikutnya. Sambil kita jalan malam-malam Bengkulu, menelusuri kota Bengkulu, kita akan bercerita tentang sejarah Bengkulu dan tempat-tempat wisata, tempat-tempat kuliner yang bisa saya kasih tahu, di mana akan saya beritahu, dan apa aja sih yang ada di Bengkulu. Kita lanjut ke episode kedua berikutnya. Dan terima kasih ya, kita istirahat dulu. Ini waktu udah hampir jam 12 malam ya, hampir jam 1 malam. Oke, goodbye now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.